Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara merangkai atau merakit powerbank dari bahan-bahan bekas. Nah, di depan saya sudah ada baterai-baterai bekas yang sudah tidak dipakai lagi ya. Ini bekas powerbank sebelumnya. Juga ada baterai yang seperti ini, juga akan saya manfaatkan ya. Dan untuk casingnya ini saya beli dari online shop, karena casing yang powerbank yang sebelumnya itu setelah dicek sudah tidak bisa dipakai lagi. Akhirnya saya beli yang ini. Nah, dari sekian banyak baterai ini, kita akan periksa mana yang masih bisa digunakan, mana yang sudah tidak. Ya, mana yang sudah tidak bisa digunakan. Apabila masih ada yang bisa digunakan, itulah yang akan kita rangkai ke dalam sebuah power bank. Untuk itu teman-teman, simak terus video ini sampai dengan selesai. Kita akan masuk ke langkah pertama, yaitu pengecekan voltase baterai dengan menggunakan multitester. Pada kemasan baterai di sini tertulis ini nih ya, tertulis 3,7 volt. Nah, berarti di multitester harus sama ya, atau lebih besar sedikit lah. Jangan terlalu besar juga ya. Nah, di sini tertulis 3,7 volt. Apabila hasilnya sama dengan di multitester, berarti baterai tersebut bisa digunakan. Namun, apabila di multitester muncul angkanya lebih kecil, misalnya 0, sekian, 1, sekian, 2, sekian, maka itu baterainya tidak bisa digunakan. Terus kalau misalnya hasilnya lebih kecil tapi bedanya sedikit, misalnya 3,5, 3,6. Nah, itu bisa digunakan ya, karena ketentuan di baterainya itu tertulis 3,7. Oke, sekarang kita tes ya. Nah, yang plus ke plus, min ke min. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya 0, ya. Tidak mencapai 3,7. Di sini 0, nah jauh banget bedanya ya. Berarti kesimpulannya baterai tersebut tidak bisa digunakan. Oke, karena tidak bisa digunakan, kita langsung ke baterai selanjutnya. Nah, yang merah ke plus, yang hitam ke min. Dan kita lihat hasilnya yaitu 4,02. Seperti yang teman-teman lihat ya. Kita lihat lagi nih, 4, nah ini 4, berarti baterai tersebut bisa digunakan karena pada cover baterai tertulis minimalnya 3,7 sampai dengan 5 volt. Lanjutkan ke baterai selanjutnya sampai ke baterai terakhir. Setelah dilakukan pemeriksaan, baterai ini didapat ada 8 buah yang masih bagus ya teman-teman. Di antaranya 4 yang berbentuk lempengan ini masih bagus ya. Dan juga 4 buah baterai yang bulat seperti ini juga masih bagus. Dan 3 baterai ini yang sudah dinyatakan rusak. Nah, ini yang rusaknya ya. Dan yang rusak kita pisahkan. Dan masuk ke tahap selanjutnya adalah pemasangan ke casing ya. Ke casing ini nih. Tahap selanjutnya kita akan pasangkan baterai-baterai ini ke casing ini. Nah, ini teman-teman, saya pasangkan terlebih dahulu yang berbentuk seperti ini ya. Karena ini gampang. Tinggal gini aja, tek, tek. Nah, tinggal seperti ini ya pemasangannya. Nah, kita tes dulu. Nah, ini sudah ada ya, 89% dari total ini. Sekarang waktunya pemasangan baterai yang ini. Ini harus sama ya, ini min, ini plus, ini min, ini plus. Nah, ini disolder ke sini, ke sebelah sini, ini juga disolder ke sebelah sini. Tinggal yang 2 lagi. Oke, nah ini nanti kita pikirkan, oke. Nah, ini baru segini ya teman-teman, kita cek. Berhubung saya masih punya 2 baterai lagi yang belum terpasang, maka bagian tengah casing saya bolongi. Tujuannya untuk menyambungkan kabel antara baterai dengan modul di bagian dalam ya. Seperti biasa, yang sisi negatif baterai dipasang ke modul bagian negatif juga, ataupun sebaliknya. Sekarang saya akan menyolder kabelnya terlebih dahulu. Setelah kabelnya disolder ya untuk baterai yang akan disimpan di luar casing, saatnya saya memasang kembali baterai-baterai yang sempat tadi dicopot. Nah, kabel yang barusan saya solder itu teman-teman tujuannya untuk menyambungkan dengan baterai ini. Karena baterainya akan saya simpan di luar. Sekarang kabel sisi negatif akan saya solder ke
baterai yang sama-sama sisi negatif, begitu juga yang positif. Setelah selesai disolder, saatnya kita rapihkan ya teman-teman. Kita rapihkan. Nah, supaya baterainya tidak goyang-goyang, maka di bawah baterai akan saya kasih klem supaya baterainya bisa diam ya, nggak goyang-goyang. Setelah casingnya dipasang dan dirapihkan, maka hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Nah, dikarenakan saya kehabisan solasi, jadi ya seperti ini aja dulu ya. Nah, untuk pengetesannya, berhubung saya baru punya satu HP, maka powerbank ini akan saya gunakan untuk menyalakan lampu LED ring light. Kita masukkan kabel USB ring light-nya ya ke port USB powerbank. Dan kita nyalakan tombol powernya. Dan seperti ini teman-teman, alhamdulillah lampu LED-nya menyala dengan menggunakan powerbank yang baru saja kita rakit.